padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Kamis 24 Juli 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR dan renungannya bersama dengan saya Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala cinta, berkat, penyertaan, serta penyelenggaraan-Mu dalam hidup harian kami. Teristimewa kami bersyukur atas rahmat kehidupan, nafas kehidupan, rahmat kesehatan, dan juga hari baru yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati kami untuk senantiasa meresapi setiap sabda-Mu dan juga mengamalkannya dalam hidup harian kami. Berkat-Mu juga bagi kami masing-masing dalam seluruh hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan dan juga pelayanan yang kami jalankan. Semoga segalanya dapat menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan yang kami layani. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
dimuliakanlah Tuhan. Bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Perumpamaan tentang seorang penabur. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, Injil hari ini mengangkat sebuah percakapan yang sangat menarik antara Yesus dan para muridnya. Setelah menyampaikan perumpamaan, para murid bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan Yesus menjawab bahwa kepada mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang banyak tidak. Sekilas jawaban Yesus ini terasa tajam, bahkan membingungkan. Apakah Yesus pilih kasih? Mengapa hanya kepada para murid diberikan pemahaman, sedang kepada yang lain tidak? Namun jika kita menyelami lebih dalam, Yesus tidak sedang membatasi kasih-Nya. Ia justru menyingkapkan hukum spiritual yang sangat mendalam. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yesus sedang berbicara bukan soal kepemilikan materi, melainkan kepemilikan hati nurani, kepemilikan hati yang terbuka. Siapa yang memiliki kerendahan hati, siapa yang memiliki iman dan kemauan untuk mengerti, akan menerima lebih banyak dari Tuhan. Tetapi siapa yang menutup diri, penuh prasangka, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih, Yesus berkata bahwa banyak orang melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar, dan tidak mengerti. Ini bukan karena mata mereka buta atau telinga mereka tuli, tetapi karena hati mereka keras. Hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Yesus mengutip nubuat ini
bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kondisi hati kita saat ini. Apakah kita masih memiliki telinga yang mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita masih peka akan bisikan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita rajin mendengar firman Tuhan setiap hari, tetapi hati kita tertutup oleh kekhawatiran, oleh luka, atau oleh rutinitas yang kering, yang biasa saja, yang hampa. Maka tantangannya adalah mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang terbuka, dengan penuh kerendahan hati. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar." Kalimat ini sangat-sangat indah. Ia adalah sapaan penuh kasih dan pengharapan kepada siapa saja yang sungguh ingin mengenal Tuhan. Dan ini berlaku juga untuk kita, untuk Bapak Ibu, untuk saya. Kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberi karunia. Karunia untuk melihat terang kasih Allah dalam hidup ini dan mendengar sabdanya yang menguatkan dan menuntun langkah hidup kita. Kita bisa menjadi seperti para murid yang diberi rahasia kerajaan sorga, bukan karena kita layak, tetapi karena kita bersedia untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya, kita belajar, kita membuka hati, dan di sanalah rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, perumpamaan memang sering membingungkan bagi banyak orang. Tetapi bagi mereka yang haus akan kebenaran, perumpamaan adalah jalan masuk ke dalam misteri Allah, jalan masuk untuk mengenal kehendak Allah lebih baik. Yesus mengajak kita untuk tidak hanya puas dengan mendengar di permukaan, tetapi menjadi murid yang mencari makna di balik setiap sabda Tuhan. Dalam dunia sekarang yang serba cepat, serba instan, serba dangkal, menjadi murid yang merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati seperti Maria, dan memahaminya perlahan adalah panggilan yang sangat sulit, tetapi ini merupakan sebuah panggilan yang sangat-sangat penting bagi kehidupan beriman kita. Apakah kita bersedia untuk sabar duduk di hadapan firman Tuhan? Apakah kita bersedia merenungkan Injil dengan perlahan, dengan cinta, dengan penuh perhatian, dengan membiarkan diri dikuasai oleh Roh Kudus untuk memahami dan menjalankan setiap firman Tuhan, yang pada akhirnya firman itu membentuk hati kita? Maka Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita mencoba untuk menghayatinya seperti yang dikatakan Yesus. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita adalah orang-orang yang diberi anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu.